Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa'li qadri bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah limpahkan keislaman, keimanan dan keihsanan yang istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah, yang sedang dalam permasalahan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah, dan semoga semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, kepada anak-anak keturunannya, sahabat-sahabatnya dan semua umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam panjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 18 ya. Halaman 18 paling bawah nomor 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, Ja'far bin Barqan. Ja'far bin Barqan. An Ziyad bin al-Jarahi. An Ziyad bin al-Jarahi, dari Ziyad bin Jarrah. An Amr bin Maimun. An Amr bin Maimun bin Mahran. Amr bin Maimun bin Mahran. Dari Amr bin Maimun bin Mahran. Sudah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda.
Lirojulin kepada seseorang. Lirojulin kepada seseorang laki-laki. Lirojulin kepada seseorang. Wa huwa dan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan beliau ya'izuhu menasihatinya. Irtanim, gunakanlah. Irtanim, gunakanlah. Khamsan, 5 perkara. Khamsan, 5 perkara. Qabla, sebelum. Qabla, sebelum. Khamsin, 5 perkara. Khamsan qabla khamsin, 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka, masa mudamu. Masa mudamu. Qabla, sebelum. Qabla, sebelum. Haramika, tuamu. Masa tuamu. Syababaka, masa mudamu. Qabla, sebelum. Haramika, masa tuamu. Wasihhataka, ada tasydid di atas ha. Wasihhataka, dan masa sehatmu. Qabla, sebelum. Qabla, sebelum. Saqamika, masa sakitmu. Wa faraghaka, wa faraghaka, dan masa luangmu. Masa luangmu. Qabla, sebelum. Syughlika, syughlika, masa sibukmu. Syaghala, sibuk. Syughlika, masa sibukmu. Wa ghinaka, dan masa kayamu. Wa ghinaka, dan masa kayamu. Lagi kaya. Qabla, sebelum. Fakrika, masa fakirmu. Diulang Pak Ustaz. Ya. Wa ghinaka, dan masa kayamu. Ya. Qabla, sebelum. Fakrika, masa fakirmu. Baik, sama-sama. Wa hayataka, dan
masa hidupmu, wa hayataka, dan masa hidupmu, qabla, sebelum, mautika, masa matimu. Qabla, sebelum, mautika, masa matimu. Ya, alhamdulillah. Kita baca ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan Ja'far bin Barqanin, Ja'far bin, an Ziyad bin al-Jarahi, dari Ziyad bin, ya, an Amr bin Maimun bin Mahranin, dari Amr bin Maimun bin Mahran, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, li rajulin, kepada seseorang, wa huwa, dan beliau, ya'izuhu, menasehatinya, igtanim, pergunakanlah, khamsan, 5 perkara, qabla, sebelum, khamsin, 5 perkara, syababaka, masa mudamu, qabla, sebelum, haramika, masa tuamu, wasihhataka, dan masa sehatmu, qabla, sebelum, saqamika, masa sakitmu, wa faraghaka, dan qabla, sebelum, syughlika, masa sibukmu, wa ghinaka, dan masa kayamu, qabla, sebelum, faqrika, masa fakirmu, wa hayataka, dan masa hidupmu, qabla, sebelum, mautika, masa matimu. Alhamdulillah. Enggak, silakan. Baik, silakan Ibu. Ibu-ibu yang hatinya bercahaya, yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah. Kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far bin Barqan, dari Ziyad bin Jarrah, dari Amr bin Maimun bin Mahran, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, ya. Nah, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatinya. Apa nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki itu? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Igtanim itu artinya dari asal katanya mengambil dengan sangat banyak, ya, dengan sangat banyak, terus menerus, fokus. Nah, itu igtanim, ya. Mempergunakannya itu dengan apa? Dengan seluruh kemampuan, ya. Banyak tuh artinya seluruh kemampuannya dikeluarkan, mengambil sebanyak-banyaknya kemanfaatan.
rela siap mau berkorban, ya. Nah, itu irtanim, mempergunakan. Apa yang dipergunakan? 5 hal sebelum datang 5 hal, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Nah, yang pertama, apa yang harus dipergunakan, yang harus diambil sebanyak-banyaknya, yang harus kita betul-betul mempergunakan hal itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berjuang penuh ketika dalam 5 hal ini. Yang pertama adalah masamu muda sebelum datang masa tua, ya. Bu, apalagi kalau ibadahnya haji, umroh, ya. Wah, kalau masih muda sih enak, ya, masih kuat tawaf ngelilingi Ka'bah 7 kali. Mudah-mudahan semua di sini bisa tawaf, amin, insyaallah, ya. Kemudian apalagi sa'i, ya, antara Safa dengan Marwah, jauh Bu, lari-lari kecil. Kalau yang masih muda sih ibadah haji itu enak, ya. Tapi udah sepuh, masya Allah. Kami pernah nganterin jamaah umroh, ya. Itu Pak Ustadz jangan cepet-cepet, ya. Itu sepuh sudah 90 tahun, yang satu 80 tahun lebih. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Boleh nggak nenek pegangan sama Pak Ustadz? Boleh. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Siapa yang mau cemburu sama nenek? Ya. Ya. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, dia lelah tuh, nggak kuat lagi, ya. Satu kelilingan, Pak Ustadz nenek capek, tar dulu, minum dulu, ya duduk dulu. Keliling lagi nek, ya keliling lagi. Yang satu, Pak Ustadz capek, ya udah duduk lagi. Terus 7 kali putaran, 3 kali istirahat, ya. Terus habis 7 kali putaran itu sudah capek, nenek nggak kuat lagi kalau harus sa'i dari Safa ke Marwah, ya, Safa Marwah, bolak-balik tuh nggak bakalan kuat nenek. Udah mendingan kita pulang aja dulu Pak Ustadz ke hotel, boleh nggak dilanjutinnya nanti? Boleh, asal dijaga itu larangan-larangan ihramnya. Baik Pak Ustadz, ya. Udah di tengah jalan karena hotelnya naik, nggak kuat nanjak. Yang satu masih 80-an, masih bisa. Yang satu lagi sudah 90-an. Pak Ustadz gimana? Sendal nenek hilang. Dia pakai, cuacanya pada saat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 42 derajat. Berapa? 42 derajat. Di tengah hari bolong, cuma pakai kaos kaki, ya. Nih pakai sendal saya, pakai. Terus Pak Ustadz gimana? Ya nggak apa-apa, saya masih muda, alhamdulillah, insya Allah dijaga Allah. Pak Ustadz gak kuat nanjaknya, gendong nih, gendong. Ya, repot Bu. Maka masih muda tuh luar biasa, harus dipergunakan sebaik-baiknya, ya. Ada yang ngaji ke rumah masih muda-muda, ya, kami perintahkan, ayo buat itu tabungan, celengan, mau 500 sehari, mau 1000 sehari. Niat, ya Allah pengen berangkat haji, kontreng, bismillah, ya. Ya Allah pengen berangkat umroh, bismillah, kontrang, 500. Umurnya baru 13-14, tapi dia akan memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah haji, ibadah umroh. Sekarang nunggunya aja udah 30 tahun lebih kan. Masya Allah, ya. Walaupun kuotanya ditambah, tahun ini 220.000 orang yang berangkat, ya, tapi itu tuh belum seberapa dibandingkan dengan antrian jamaah haji Indonesia. Masya Allah Bu,
Apalagi sekarang hotel-hotel di Mekah tuh jauh-jauh karena perluasan terus. Kalau mau yang deket-deket mahalnya luar biasa. Ya, kalau yang deket-deket di sekeliling Masjidil Haram mahalnya luar biasa. Karena sekarang tuh naik 300% hotelnya. Bukan cuma 10%, 100%. Naiknya berapa persen? 300%. Nyesel kenapa nggak sebelum naik, kan begitu. Halo, kenapa nggak dulu waktu punya uang? Cuma alasannya tuh ada aja orang untuk pergi haji umroh tuh. Kalau nggak haji misalnya waktunya untuk berangkat pun lama, ya dia sudah menabung, sudah ambil porsi haji misalnya, belum datang juga dia umroh, kan begitu. Berusaha, karena kalau sudah tua sih sangat melelahkan. Masya Allah Bu, 300%. Naiknya berapa? 300. Alasannya tuh banyak orang mau berangkat ke sana tuh. Ya, ntar dulu buat anak sekolah belum bayar. Padahal punya duit. Ntar dulu buat ini anak kalau udah nikah, ya udah nikahin anak, antar buat cucu, udah cucunya antar buat cucu sekolah, kagak berangkat betul nggak? La ilaha illallah. Sedangkan masa sudah semakin tuh, paham ya? Yang bisa berangkat umroh baru dibuka setelah pandemi kemarin, ya itu orang sepuh-sepuh udah pada pikun, ya muter-muter di Ka'bah aja, nggak pulang-pulang ke hotel. Ditanyain di mana hotelnya, nggak tahu, hotelnya nggak tahu, ya ID cardnya di mana. Itu kalau di sana itu sangat berpengaruh itu ID card, ya, karena semua informasi ada di situ. Hotelnya di mana, penanggung jawabnya siapa, ada di situ. Ini kalung ID cardnya apaan? Itu yang digantungin di sini, nggak tahu, kan bingung mau kemananya, ya. Nah, itu karena sudah sepuh, sudah tua. Maka pergunakan masamu muda, insya Allah. Yang kedua, masa sehat sebelum sakit. Ya pantas ya, kalau orang sehat sih enak ibadah, baca Quran, matanya sehat, ya nggak pusing, halo, nggak asam urat, nggak sakit gigi, baca Quran enak. Baca Quran matanya lagi sakit, baca Quran giginya lagi serenut, baca Quran kakinya lagi asam urat kambuh, udah repot, betul nggak? Maka kalau lagi sehat, udah ada yang benar, insya pergunakan sebaik-baiknya. Nah, itu yang dipesankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luang sebelum masa sibuk. Kita lagi luang, ya, apalagi Covid kemarin di lockdown, nggak kemana-mana, ya. Kenapa nggak ibadah? Ibadahnya bikin anak doang, kelar Covid punya anak, kelar Covid punya anak. La ilaha illallah, bener nggak? Halo? Oh enggak juga, enggak. Yang kita mau udah tua, ya, udah pada menepos. Tapi kalau yang masih muda, coba ditanya kemarin Covid ngapain, ya lihat HP aja, lihat HP, makan, mandi, tidur, kan begitu aja. Ya, keluar nggak boleh, ngapa-ngapain nggak boleh. Kenapa nggak dipergunakan untuk ibadah? Ya, aneh manusia tuh. Padahal masa luangnya banyak. Malam-malam itu panjang, jangan dipersempit dengan banyak tidur. Tidur mantar aja lah, ya, di alam barzakh tidurnya lama, di kuburan masih hidup mah dosa kita masih banyak, minta ampun sama Allah yang banyak, ibadah yang banyak, ya.
Udah tidur mulu di dunia. Ya nggak apa-apa kalau tidurnya itu menjaga diri agar tidak bermaksiat kepada Allah, biar nggak mikirin yang macam-macam yang berakibat kemaksiatan, dosa-dosa. Ya, nggak apa-apa kalau tidurnya niatnya begitu. Tapi niat tidurnya kan enggak, cuma males doang. Ya, naudzubillahi min. Ya Allah, kenapa dulu waktu masanya luang, anak-anak pada sudah pada dewasa, sayanya masih seger kan gitu ya, bisa umroh, duit ada, bisa haji, berangkat ya. Sekarang waktunya udah sempit, mau ngapa-ngapain udah nggak bisa, kesehatan juga udah menurun ya. Wah, udah sibuk ngurusin diri sendiri juga sudah sibuk. Mau jalan sedikit asam uratnya udah teriak ya. Mau baca Quran sedikit matanya udah susah. Halo? Ya Allah, Allahu Akbar. Tadinya bisa berdiri, susah sekarang sih pakainya duduk. Nggak kuat berdiri sholatnya. Nah kalau udah begitu enak ya, dulu waktu sholatnya bisa berdiri. Nah kenapa waktu bisa berdiri sholatnya nggak sholat? Halo? Sekarang giliran udah susah berdirinya buat sholat malah sholat, kan aneh. Jadi waktu yang sudah lalu disesali lagi. Ya Allah. Kemudian masa kayamu sebelum masa fakirmu, miskinmu. Ya. Di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata fakir, bukan miskin. Kalau miskin itu punya kerjaan, tapi kurang di dalam mencukupi kebutuhannya. Itu kalau miskin. Kalau fakir itu sama sekali nggak ada penghasilan, itu fakir. Paham ya? Nah orang-orang yang udah pada sepuh, udah pada fakir biasanya. Harta udah dibagi-bagiin ke anak-anak, ya. Dia sendiri mau tinggal di sini, di sono anaknya. Satu ibu bisa ngurusin 10-11 anak. Halo? Tapi satu anak ngurusin 10 anak, 11 anak belum tentu bisa ngurusin satu ibu. Betul nggak? Ya Allah. Dulu Neng, lu gua urusin dari kecil sampai segede ini. Mau haji, duit emak, lu dateng. Ya, emak belum bayar kontrakan nih, buat bayar kontrakan. Mau berangkat umroh, emak karena hajinya juga udah kelewat, udah ketuaan, ya. Pengen berangkat umroh, emak kan gitu. Lu dateng Neng. Anak sakit emak, ada duit nggak? Nih duit. Nah giliran emak udah tua, udah sakit, halo, nggak diurusin. Na'udzubillahi min. Nah itulah manusia, masya Allah. Lagi punya uang bisa sedekah, nggak sedekah. Giliran nggak punya uang pengen sedekah, bagus sih ada kepengenannya. Dan itu cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi udah nggak bisa memberikan apa-apa kan, udah nggak ada hartanya. Halo, betul. Maka udah jangan pelit-pelit. Waktu kefakiran kita yang luar biasa ya ketika dalam alam barzah, udah di kuburan, mau sedekah udah di kuburan nggak bisa. Halo, betul nggak? Maka itu yang kelima, masih hidup sebelum datang mati. Pengen sholat, gimana sholatnya? Orang udah di alam barzah, sudah di kuburan, gimana ya Allah? Pengen sholat duha, udah ngomongnya di kuburan, nggak bisa balik lagi. Ya. Pengen berbakti sama orang tua, kitanya udah di kuburan, bisa enggak? Nggak bisa, susah, udah mati, amalnya sudah terputus. Maka Allah tegaskan, wal asri, demi masa. Kenapa demi masa itu yang dibahas oleh Allah adalah masa itu dengan menggunakan kata asar. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Kenapa yang Allah pergunakan itu masa asar? Ya,
Karena kalau subuh orang-orang masih pada belum ngeh manusia tuh, karena mulai dari pertama dilahirkan sampai dia balik tuh masa subuh. Halo? Kira-kira umur 15 tahun, makanya panjang dari subuh ke zuhur. Nah, dari zuhur ke asar masanya juga lumayan panjang. Kenapa? Karena dari baligh dia sampai umur kira-kira 24-25 tahun. Ya, dari zuhur ke asar. Dari asar itu ke maghrib umurnya udah mulai sampai 40. Nah, disitulah orang banyak menyesal. Udah umur 40 tahun. Halo? Nah, kenapa Allah gunakan kata asar tuh? Karena waktu asarnya manusia itu kira-kira umur 40 tahun. Udah 40 tahun baru nyesar. Kenapa dulu sekolah nggak bener ya? Sekarang kok jadi kerjaannya begini? Kenapa dulu ngaji nggak bener? Kenapa dulu ibadahnya nggak bener? Nyesalnya umur 40 tahun. Maka sebelum umur 40 tahun ibadah tuh yang rajin. Karena udah 40 tahun ke atas, itu sudah dicap sama Allah, sudah distempel sama Allah. Batasnya tuh umur 40 ke atas. Pas umur 40, sebelum umur 40 dia banyak maksiat, masuk dia umur 40 masih maksiat, terus sampai matinya pasti maksiat. Nauzubillahimin. Sebelum masuk 40 dia sudah mulai tobat, menyesal, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesananya tuh insya Allah jadi orang yang beribadahnya hebat di sisi Allah. Maka hati-hati. Allah gunakan kata waktu asar. Dari asar ke maghrib udah tua tuh. Dari 40 sampai 60 70. Ya. Kenapa dari maghrib ke isya itu dekat waktunya? Karena itu waktu di mana kita sakaratul maut, tinggal 40 hari menjelang kematian. Maka waktu antara maghrib dengan isya itu pendek. 40 hari sebelum kematian orang-orang yang beriman biasanya dikasih firasat sama Allah, dikasih hidayah irsyad, insting. Nih 40 hari lagi kamu bakalan mati. Nah, maka waktu yang berharga itu antara maghrib dengan isya jangan sampai dipergunakan untuk masalah dunia. Banyak mendekat kepada Allah, insya, terutama maghrib sampai isya. Karena itu waktunya cuma 40 hari menjelang kematian. Kalau udah isya udah gak bisa ngapa-ngapain, udah mati. Paham ya? Nah, ini perjalanan waktu kehidupan manusia. Kenapa dari isya ke subuhnya lama? Karena nungguin di alam barzah. Ketika sampai itu kiamat lama, Bu. Nungguin di kuburan. Ya. Nungguin di kuburannya lah. Seperti menunggunya dari waktu isya sampai waktu subuh. Karena nungguin kiamat. Tanya Pak Ustaz. Silakan. Jadi umur kita Pak Ustaz para manusia ini itu dari subuh ke isya kan lama ya Pak Ustaz? Iya. Kalau gitu umur kita ditentukan oleh waktu tersebut. Artinya dari mulai subuh sampai isya umur kita 1 hari. Betul. Terima kasih. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Betul. Ya. Maka sangat sebentar sekali. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda itu berkata, hidup di dunia itu seperti batu yang dilempar dari satu sisi ke sisi yang lain, cepat dia jatuhnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata bahwa hidup di dunia itu seperti telur yang ditaruh di atas mata pedang. Ini pedang diberdiriin. Paling atasnya itu yang ujungnya yang lancip. Ya, ini telur ditaruh di atasnya. Jatuhnya cepat enggak? Secepat itu kehidupan kita di dunia. Paham ya? Waktu yang sangat cepat di dunia ini sangat menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Ya.
Kalau waktu yang sangat sebentar ini, yang sangat cepat ketika di dunia ini dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma waktunya sebentar di dunia, tapi itu mempengaruhi kehidupan kita nanti di negeri akhirat. Ya. Masya Allah. Padahal cuma sebentar. Mudah-mudahan kita matinya husnul khotimah. Dan semua manusia itu Allah katakan rugi. Wal asri, demi mas. Terus innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia. Lafi, Allah gunakan kata lam. Ya, lafi khusrin. Lam di sini untuk taukid, memperkuat, pasti di dalam keadaan rugi. Pasti dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin. Kecuali siapa yang tidak termasuk dalam keadaan yang rugi? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, 3 golongan manusia yang gak bakalan rugi. Yang pertama yang beriman. Yang kedua siapa? Wa amilus solihat, yang beramal soleh. Ini yang gak bakalan rugi. Iman, beramal soleh. Yang ketiga siapa yang gak rugi? Halo? Yang saling menasihati, wa tawasaw bil haqqi, saling menasihati terhadap kebenaran dan kesabaran. Ya, saling menasihati. Ini orang yang gak bakalan rugi. 3. Dan semuanya harus ada. Kalau satu saja tidak dengan yang lainnya nggak bisa. Harus berkaitan. Ya. Amanu, beriman. Amilus solihat, beramal soleh. Bagaimana dia mau beramal soleh kalau tidak beriman? Betul? Bagaimana dia mau beriman kalau dia tidak beramal soleh? Padahal orang dilihat dia beriman atau tidak dilihat dari amal solehnya. Nyambung. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Gimana dia mau nasihatin orang kalau dia sendiri nggak beriman, dia sendiri tidak beramal soleh? Gimana mau berkata, hei kamu sabar ya, kalau dia sendiri nggak sabar? Orang nggak sabar namanya nggak punya iman. Paham ya? Jadi harus 3-tiganya. Iman saja dulu. Apa artinya iman? Percaya, yakin, betul? Ibu percaya enggak kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat? Yakin? Kenapa yakin? Halo? Apa ibu pernah melihat Allah? Karena orang beriman. Betul, alhamdulillah. Bolak-balik situ ya. Kenapa ibu yakin? Karena yakinnya itu dari ilmu. Dari apa? Karena udah belajar Allah tuh Maha melihat, al-basir. Ya, betul nggak? Setelah dari dulu ibu teliti, ya iyalah Allah Maha melihat, Maha memandang. Yakin. Dari mana yakinnya? Dari ilmu. Namanya ilmul yakin. Dari ilmu timbullah yakin. Bu, 1 tambah 1 sama dengan yakin nih Bu. Kenapa yakin? Karena ilmunya begitu. Betul enggak? Yakin. Itu dari ilmu.
ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Ya, iman ini nambah lagi nih, ainul yakin. Dia yakin kalau sudah melihat, percaya, yakin karena melihat secara langsung. Ya, kamu tahu Ka'bah? Tahu Ka'bah. Bentuknya seperti ini. Di sini ada pintunya. Sebelah sini sebelum pintu tuh ada Hajar Aswad. Ya, di sini ada rukun Syami, rukun Yamani, rukun Iraki. Tahu dari mana? Ya saya tahu karena saya belajar. Ini namanya ilmul yakin. Dia beriman, dia yakin, dia percaya karena ada ilmunya. Ada yang sana. Kamu tahu Ka'bah tuh bagaimana? Tahu. Gimana? Tuh Ka'bah tuh begini bentuknya. Multazam tuh di sini antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya, kok kamu tahu sih? Ya saya pernah ngelihat Ka'bah. Kok pernah ngelihat Ka'bah? Ya saya pernah ke sana. Halo? Dia yakin karena melihat secara langsung. Naik lagi tingkatan imannya kepada hakul yakin, hakikat daripada keyakinan. Ya. Kamu tahu Ka'bah? Dia jelaskan. Tahu. Betulan memang kiswahnya warnanya hitam. Betul. Wanginya tahu. Kenapa? Karena kami pernah peluk sama Ka'bah. Ya, di Ka'bah tuh sambil dielus-elus Ka'bah. Hakikat yakin. Wanginya tahu. Ya. Lembutnya itu kiswah tahu. Udah pernah cium Hajar Aswad? Tahu, pernah karena saya pernah cium. Kenapa kamu cium? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Halo? Kalau baginda Rasul nggak cium juga saya nggak cium. Nah, ini hakikat keyakinan. Yang pertama yakin percayanya itu karena ada ilmunya. Yang kedua yakin itu karena percaya itu karena melihat secara langsung. Ya, yang ketiga hakikat keyakinan karena betul-betul sudah mengalaminya. Ya. Sudah bersamanya, ini hakikat keyakinan. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Yakin. Kenapa yakin? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hakikat dari sisi ilmu. Paham ya? Yakinnya karena ada ilmunya. Yakin karena Rasulullah yang bersabda demikian. Ya. Terus sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Betul. Kenapa? Orang saya ngelihat sendiri. Iya, ada orang yang tenggelam di dalam sholatnya. Contohnya bagaimana? Contohnya Pak Ustadz, kemarin saya sama orang, ya ini baru Jumat kemarin. Dia masih segar bugar malam. Subuh tuh suaminya berangkat ke masjid. Saya bersamanya. Dia, ya sholatlah kita di rumah karena perempuan. Lagi sujud tuh. Dia sholat tuh sambil khusyuk sekali. Air mata mengalir, sesegukan. Sholat subuh tuh sujud gak bangun lagi. Halo? Dia tuh lagi ngapain sih Pak Ustadz? Saya yakin tuh dia lagi, hatinya tuh dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mi'raj. Kenapa? Karena ngelihat sendiri ada yang begitu. Paham gak? Ada yang hakikat keyakinan, hakul ya, yakin. Kenapa? Karena saya ngalamin sendiri Pak Ustadz. Sudah pernah mi'raj. Paham bedanya ya? Insya Bu, Ibu tahu nggak di dalamnya ada air? Tahu. Tahu. Yakin nggak? Yakin. Kenapa?
Masa iya karena ada ilmunya. Masa iya nyediain Pak Ustadz kagak ada airnya? Betul enggak? Kan ilmunya begitu. Betul. Bu, isinya apa? Isinya apa di dalam? Saya aja kagak tahu. Dibuka dulu teh airnya. Air teh. Ibu tahu air teh di dalam kan tadi? Nah, karena dikasih tahu. Itu namanya ilmu ya. Bu mau lihat nggak tehnya di dalam? Tuh, teh beneran tuh warnanya coklat. Nah, sekarang yakin kan? Karena lihat langsung teh bener enggak? Bener. Tapi ibu yakin nggak kalau itu benar-benar teh dengan sebenar-benarnya keyakinan? Belum, karena belum bisa jadi warnanya coklat tapi bukan teh. Paham enggak? Nanya lagi. Silakan ibu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang belum melihat tapi yakin? Tuh, kali ini kan biasa Pak Ustaz. Melihat, oh yakin, udah melihat teh. Sekarang nggak melihat nih, tapi yakin bahwa isi di dalam cangkir itu teh. Bagaimana? Lebih bahagia mana gitu Pak Ustaz? Oh gitu. Ya semuanya bahagia karena sama-sama ya yakin. Nah, itu tingkatan ilmu yakin. Yakinnya karena tahu. Karena ada ilmunya. Ya, paham ya? Jadi ada yang dari ilmu, ada yang dari melihat secara langsung, ada yang mengalami secara langsung. Dia nggak ngalamin, cuma dia lihat. Itu namanya ainul yakin. Nah, kalau dia sendiri yang mengalaminya namanya hakul yakin. Paham ya? Nah, ini baru sisi keimanan dan masih banyak dari sisi keimanan yang perlu dibahas. Ya. Contoh, ibu beriman tidak kalau Allah tuh Maha mendengar? Beriman gak? Percaya gak? Yakin gak kalau Allah Maha mendengar? Kenapa hatinya masih suka berkata-kata yang menyakiti perasaan orang lain? Kenapa hatinya masih suka ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain dalam hati? Si anu. Di hati tuh ngomongnya di hati. Ghibah itu tuh apa? Ghibah. Nauzubillahi min. Padahal dosanya ghibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu tuh ghibah walaupun ngomongnya di hati. Ada resep dari baginda Nabi Muhammad SAW biar kita nggak menghibahi dan tidak diribahi. Kita tidak menghibah dan kita tidak diribahi. Apa? Dalam kitab Lubabul Hadis, ya, bab fadilah tentang basmalah, maka setiap manusia yang ketika dia mau bangun dari duduknya, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu maka tidak akan ada ghibah di antara mereka. Ya, baik dia yang ghibah maupun dighibahi oleh orang lain. Atau kita mau duduk, dari berdiri mau duduk, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena wasallallahu jadi di sininya wasallam. Ya. Mau tiduran, udah ambil posisi, iya enggak? Udah punya wudu, udah siap mau tidur, lagi duduk mau ketiduran, ya mau tiduran. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selama kita tiduran itu tidak dinilai berghibah dan dighibahi oleh orang lain atau makhluk Allah yang lain.
Nah, yang sering kali menghibahi kita tuh iblis, syaitan dan bala tentaranya. Kita tuh dibahas bagaimana cara menyesatkan kita. Paham nggak? Nauzubillah min. Jadi kalau kita nggak mau diribahi oleh mereka yang tidak baik, maka bacalah itu, insya jin-jin yang tidak baik, manusia-manusia yang suka berriba, itu begitu. Jadi kalau kita nggak mau ngomongin kejelekan orang lain baik secara lahiriah maupun di dalam hati, atau kita yang diomongin orang lain, maka setiap kali mau aktivitas dari duduk ke bangun, dari bangun ke duduk, dari duduk mau tiduran gitu ya. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena wasallallahu jadi wasallam. Kalau sholli salim. Betul. Ya, itu dibaca. Kalau orang itu betul-betul iman kepada Allah, yakin bahwasanya Allah itu maha mendengar apa yang diucapkan dari lisan lahiriahnya atau lisan batiniahnya, dia takut kepada Allah, malu kepada Allah. Kalau lisan lahir, lisan batinnya itu berkata yang tidak baik, berkata yang tidak bermanfaat, apalagi berkata yang melukai perasaan makhluk Allah. Ya. Kita dari muda nih Bu, berapa banyak sudah melukai perasaan orang lain dengan lisan lahir kita, lisan hati kita. Padahal lisan lahir, lisan batin itu tajam. Kalau udah terluka seseorang perasaannya gara-gara ucapan kita, enggak cuma sebentar itu sembuhnya, sampai mati juga dia ingat, betul enggak? Ya Allah. Maka dipertanyakan tuh kita sebenarnya imannya di mana? Apa baru yakinnya cuma ilmunya doang? Tapi ilmunya itu hanya cahaya yang menghijab kita dengan Allah, bukan yang malah nambah dekat sama Allah, tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Nauzubillahi min. Maka ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau ilmu itu adalah cahaya, orang-orang yang berilmu, apalagi ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu bagaimana itu dengan ada orang yang dikisahkan bahwa Habib ini naik pesawat, di sebelahnya ternyata ada perempuan, dia hafal Al-Quran, dia hafal banyak hadis, dia hafal banyak kitab-kitab orang Islam. Tapi kenapa dia pakai salib? Ketika ditanya, saya bukan muslim. Ya. Nah, kalau ilmu itu adalah cahaya dan ilmu itu adalah bagian daripada hidayah, karena ada hidayah ilmu. Lalu bagaimana itu korelasinya Pak Ustaz? Nah, kami jawab, maka harus diketahui hidayah itu ada tiga. Ada hidayah irsyad, hidayah insting pada manusia. Ada hidayah ilmu yang semacam tadi, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu cara membaca kitab-kitab semacam ini, bahkan dia hafal di dalam hafalannya, itu hidayah ilmu. Tapi belum tentu dia dapat yang ketiga. Yang ini haknya Allah, hak prerogatifnya Allah, nggak bisa yang lain. Apa namanya? Hidayah taufik. Mau dia yakin dengan keilmuannya, artinya dia dapat hidayah ilmu. Kalau nggak dikasih taufik sama Allah, nggak bakalan masuk paham nggak? Nah, hidayah taufik inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, firmankan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Itu maksudnya hidayah taufik, kemampuan melaksanakan hidayah irsyad dan hidayah ilmu. Kalau hidayah irsyad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah irsyad.
Dan siapapun yang cinta mengikutinya pasti dapat hidayah irsyad. Hidayah ilmu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah ilmu. Siapapun yang cinta dan dekat kepadanya pasti dikasih hidayah ilmu. Tapi yang ketiga, ini haknya Allah, namanya taufik. Hidayah berupa taufik dari Allah, kemampuan melaksanakan ilmu dan irsyad. Walaupun dia tahu macam-macam, dia ngerti macam-macam, bahkan dia hafal Quran, hafal hadis, kalau nggak dikasih taufik sama Allah, nggak bakalan masuk paham ya? Baik, silakan. Ketika orang itu tahu segala ilmu Islam ya, terus tidak disertakan dengan praktiknya, dan si orang bodoh ini mendoakan orang tersebut agar tahu apa ilmu yang dia miliki gitu. Bagaimana Ustaz? Jadi ada dua orang nih ya? Gimana? Iya, ada dua orang. Yang satu tahu ilmunya, yang satu nggak tahu kan ya. Nah yang nggak tahu ini ngedoain biar dia menjalankan ilmunya itu, begitu maksudnya. Iya, doainnya namanya minta taufik sama Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, maksudnya orang itu dan saya juga. Ya, maka semua manusia tuh hancur, boleh Bu begitu tuh. Semua manusia itu hancur kecuali yang berilmu, namanya ulama. Yang punya ilmu tuh namanya ulama, yang dikasih ilmu sama Allah. Dan ulama semuanya hancur, illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang ngamalin ilmunya juga hancur, kecuali yang mukhlis, kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Orang ulama yang ngamalin ilmu, yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya juga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ala khatarin azim, di dalam kekhawatiran yang sangat besar. Kenapa? Bisa jadi pada saat dia beramal, dia ikhlas, 5 tahun yang akan datang dia ceritakan itu amal-amalnya, hilang lagi keikhlasannya. Paham ya? Ini kita sedekah, infak, tulis hamba Allah. Kiai infak buat masjid. Tulisannya hamba, nggak usah di sebar-sebar. Ya, oke, tulis hamba Allah. Ikhlas dia pada saat itu. Ya, dia punya cucu 5 tahun yang akan datang, punya cucu 5 tahun ke depan tuh punya cucu. Dia cerita, ada apa nek? Tahu nggak masjid yang itu tuh? Nah, nenek pernah nyumbang 1 juta. Habis ikhlasnya. Padahal 5 tahun ke depan. Itu 5 tahun yang lalu kita ikhlasnya. Kenapa dalam kekhawatiran yang sangat? Ya karena bisa hilang juga. Makanya nggak usah dicerita-ceritain yang kayak begitu, nah Bang. Betul? Tahu nggak? Umroh dulu tuh saya umroh, saya berhaji. Ceritanya. Ya. Habis semua. Padahal lagi umrohnya sih ikhlas. Padahal lagi hajinya sih ikhlas. Sampai ke Indonesia, pulang ke rumah, cerita, banyak tamu soalnya ya. Wah, gimana kan begitu. Wah, di sono tuh begini. Wah, udah. Naudzubillah min. Bu ya. Jadi boleh mendoakan orang-orang alim agar Allah berikan taufik sehingga dapat mengamalkan ilmunya. Maksudnya begitu atau bagaimana? Betul. Ketika mendapat kebahagiaan itu, boleh nggak kita cerita kalau misalkan orang itu bertanya? Yang penting niatnya tahadduts bin ni'mah, menceritakan kepadanya. Boleh. Niatnya tahadduts bin ni'mah lillahi ta'ala. Yang khawatirnya itu yang keluar adalah takaburnya, ujubnya, riaknya, dengkinya. Yang khawatir tuh itu. Maka niatnya harus benar-benar di hadapan Allah untuk menjalankan perintah Allah berupa tahadduts bin ni'mah lillahi ta'ala. Boleh, nggak apa-apa kalau niatnya tahadduts bin ni'mah.
bagus. Nah ini banyak dialami tuh. Ya. Kamu bisa begitu kan gara-gara saya. Coba nggak ada saya, mau jadi apa kamu? Gitu ya. La ilaha illallah. Padahal itu bantuan dari dirinya memang benar banyak, misalnya ya, sehingga dia berhasil sukses gitu. Tapi kalau diomongin habis semua amalnya di hadapan Allah. Naudzubillah min. Ada lagi ibu-ibu? Sering mendengar gibah tapi di TV gimana Pak Ustaz? Oh gitu. Ya sama, kita ketularan juga. Ya. Bu, ada gosip yang ngomongin orang melulu ya. Ya udah nggak usah ditonton. Ya, tonton yang lain. Ya. Ganti channelnya gitu ya Mas. Kalau enggak begini. Ya bagaimana? Kalau enggak begini. Ya. Didoakan. Mereka juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama kita memohon agar kita tidak seperti mereka. Artinya diomongin kejelekannya sama orang lain. Caranya bagaimana? Ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi bisa enggak dibaca itu setiap kali ngelihat? Expose selebritas, kiss. Halo. Kita juga sering nonton. Oh, jangan tanya. Bu, tapi didoain. Setelah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam semacam tadi, kita doakan mereka. Ya. Apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu hidayah. Baik hidayah irsyad, hidayah ilmu maupun hidayah taufik, diminta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah itu. Wat tuqa, dan semua bentuk ketakwaan kita minta kepada Allah buat diri kita dan buat orang yang itu tuh yang lagi ada di TV. Halo? Wal afafa. Apa itu afaf? Afaf itu semua bentuk keselamatan lahiriah dan keselamatan batiniyah. Lahiriahnya selamat, enggak dimasukin makanan yang haram. Ya, matanya enggak ngelihat yang haram, telinganya enggak mendengar yang haram, tangannya tidak mengambil yang haram, kakinya tidak melangkah kepada yang haram. Itu afaf secara lahiriah. Afaf secara batiniyah, hatinya tidak dimasuki dengan najis-najis batiniyah, kotoran-kotoran hati, syirik, ujub, riya, dan kita kabur dan yang lainnya. Itu afaf. Wal ghina, dan kecukupan, merasa cukup dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaya yang sebenarnya. Laisal ghina, bukan disebut orang kaya. Ya, bikathratil mal, dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs, yang dinamakan kaya itu adalah kaya hatinya. Paham ya? Nah, kita doain ya. Oh enggak hafal doanya kepanjangan Pak Ustadz. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Halo? Jadi setiap kali nonton begituan, ihdinas siratal mustaqim. Halo? Itu yang biar amal kita nggak hilang, contohnya nggak ikhlas. Ceritanya misalkan contohnya tadi ada yang banyak terus niatnya belakangan itu nggak apa hilang juga nggak? Ternyata lupa baru niatnya yang sudah diceritakan. Itu bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, yang penting pakai niat walaupun belakangan. Oh gitu. Paham ya? Udah diceritakan, Iya. baru ingat terus baru niat gitu. Boleh itu? Boleh. Misalnya nih, kita ibadahnya tuh beberapa saat yang lalu. Iya. Udah diceritain, lupa. Saya niatnya lupa waktu itu. Ya, niatkan saat ini ya Allah, saya berniat pada saat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh daripada enggak ada niat sama sekali, dan kita mohon kepada Allah agar niat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang Allah berikan ingat itu juga merupakan anugerah dari Allah. Kita ingat niatnya tuh walaupun sudah dilakukannya berapa waktu yang lalu. Kasih ingatnya sekarang misalnya gitu ya. Ingatnya itu pun anugerah dari Allah.
dan kita harus bersyukur terhadap anugerah Allah itu ya. Dan kenapa Allah ingatkan itu? Ternyata Allah sayang, pengen amal kita tuh nggak sia-sia. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Begitu ya Bu ya. Kami rasa cukup hadirin. Ada lagi? Kalau ada lagi datang aja ke rumah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru anak keturunan kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa orang yang pernah kita zolimi, dosa orang yang pernah menzolimi kita, dan dosa semua umat Rasulullah SAW. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita meninggal dunia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.